Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya mengucapkan terima kasih pada Dansesko TNI yang sama-sama lahir 11 April memberikan kesempatan untuk saya juga bingung harus apa di sini. Saya menyampaikan pokok pikiran dan perasaan. Saya tidak akan pasang slide. Kenapa? Kalau saya pasang slide, itu bukan kuliah umum dari Bunyadi. Itu kuliah umum stafnya dari Bunyadi. Saya ucapkan terima kasih pada Wakil Komandan Sisku dan para pejabat utama Sisku, para perwira organik dan para perwira siswa Sesko TNI. Saya sih sudah bisa membedakan kalau ngasih kuliah umum di Sesko AD dan Sesko TNI itu beda. Kalau Sesko AD itu mayor, siapnya masih begini. Kalau ini kolonel, sudah ada senyum dikit, darah lirik sedikit, saling ledek dikit, karena kalau itu beda. Apa bedanya? Kalau perwira, kalau bintara, kemudian Tama, lagunya maju tak gentar, memberi bela yang benar. Kalau Sesko TNI, lagunya di sini senang, di sana senang. Kalau nanti sudah jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, lagunya kemesraan. Pertanyaan yang semoga saya nggak tahu dulunya kasih kuliah umum apa. Saya itu orang yang tidak pernah membaca judul ketika acara. Saya selalu hadir saja di situ, setelah itu baru dikasih tahu, Pak ada kuliah umum. Ngomong apa? Terserah Bapak. Kenapa? Karena kita ini saat ini memerlukan kepemimpinan yang original, bukan kepemimpinan yang settingan, bukan kepemimpinan yang premium, tapi kepemimpinan yang lahir dari rasa dan dari cita yang ada dalam pikiran dan hati. Kenapa ini menjadi seni utama? Pada saat negara dalam keadaan terdesak, negara dalam keadaan darurat, negara dalam keadaan genting, siapa yang bisa memimpin dengan baik? Yaitu manusia yang memiliki kejernihan hati. Itu menjadi seni utama, karena saya memahami TNI itu memiliki aspek yang unik, bukan kelembagaan yang dibuat berdasarkan pada organisasi tata kerja seperti pemerintah daerah. Bukan kelembagaan yang dibuat didasarkan pada hanya kebutuhan-kebutuhan kekinian. Tapi TNI itu kelembagaan yang tumbuh dari nurani manusia, dari nurani rakyat Indonesia yang menginginkan sebuah kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka ini saya menyebutnya TNI bukan hanya tentara konvensional, TNI bukan hanya tentara organik, TNI bukan hanya tentara teknokratik, tapi TNI adalah merupakan tentara filosofis, ideologis, dan historis yang lahir dari ruang yang terdalam dan kolektif tentang apa? Panggilan kejiwaan bahwa negara ini memerlukan banyak orang negara. Itu benar. Maka saya menyebutnya dalam bahasa sederhana, menyebutnya TNI adalah nilai-nilai kultural atau nilai-nilai kebudayaan. Karena TNI merupakan nilai kultural dan nilai kebudayaan
Maka kebudayaan itu lahir dari apa? Pertama, kebudayaan itu lahir dari tanah. Kedua, kebudayaan itu lahir dari air. Ketiga, kebudayaan itu lahir dari udara. Keempat, kebudayaan itu lahir dari panas matahari. Maka orang yang menyebutnya yang disebut dengan Tribute Karana, orang Jawa Barat menyebutnya papat kalimat pancer dengan 4 warna dasar: hitam, putih, kuning, dan merah. Hitam lambang tanah, putih lambang air, kuning lambang udara, dan merah adalah lambang api, lambang matahari. Maka lahirlah kalimat manunggal dalam TNI. Kalimat manunggal itu sesungguhnya adalah kalimat kebudayaan, kalimat persenyawaan, kalimat teologis, dan kalimat ideologis, serta kalimat tauhid dalam kerangka pemahaman ajaran Islam. Artinya di situ ada persenyawaan, ada kesatuan, akan kedua negaranya, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kesatuan maka ada persenyawaan, maka dia menjadi kemanunggalan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka TNI sejati adalah TNI yang tidak mengkhianati tanahnya, TNI yang tidak mengkhianati airnya, TNI yang tidak mengkhianati udaranya, TNI yang tidak mengkhianati sinar mataharinya. Maka tugas TNI adalah merawat dan menjaga tanah, air, udara, matahari. Maka siapa prajurit sejati sebagai bayangkara negara? Mereka yang tidak pernah mengkhianati tanah, air, dan udaranya, dan hidup bersenyawa di dalamnya tanpa berpikir melakukan eksploitasi. Kenapa ini saya ngomong ini? Dalam doktrin perang yang saya pelajari, teknologi itu hanya penunjang, tapi ideologi itu adalah seni utama. Karena teknologi akan lahir dari ideologi. Kalau sebuah negara mengaku memiliki ideologi, tapi teknologinya terus-terusan impor, teknologinya tidak mengalami perubahan. Ideologinya hanya ideologi aksesoris, bukan ideologis yang ada dalam jiwa. Karena kenapa ini cerita? Saya lihat dari Pak Dirman, kita bisa melihat bahwa ketika revolusi kemerdekaan, ketika melakukan perlawanan terhadap agresi militer, ketika senjata tidak dimiliki, ketika alutsista terbatas, Indonesia itu punya benteng pertahanan yang sangat luar biasa, beda dengan Timur Tengah. Apa itu? Belanda. Belanda adalah benteng abadi bagi pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini benteng abadi, bagaimana caranya agar pertahanan kita kuat? Tidak boleh mengkhianati Belanda. Tidak boleh melakukan eksploitasi berlebihan. Tidak boleh melakukan kerusakan. Tidak boleh menyakiti. Kenapa? Karena Belanda induk dari kita. Ini filosofi. Nah, karena Belanda menjadi benteng kekuatan, Frank Pak Dirman membuktikan bahwa bersatunya Pak Dirman dengan Belanda melahirkan apa? Energi yang lahir dari semesta. Teman-teman yang Kopassus barangkali sangat memahami. Karena energi yang bersatu dengan semesta, maka tentaranya harus bersenyawa dengan pohonnya. Maka tentaranya harus bersenyawa dengan batunya. Maka tentaranya harus bersenyawa dengan airnya. Maka tentaranya harus bersenyawa dengan seluruh atmosfer udara yang di dalamnya. Maka seluruh penghuni rimba raya itu menjadi teman setia yang hidup. Karena dia menjadi teman setia yang melindungi, bisa saja radar musuh tak bisa mendeteksi. Kenapa? Dia sudah menjadi bagian dari pohon, dia sudah menjadi bagian dari tanah, dia sudah menjadi bagian senyawa air, dia sudah menjadi bagian dari senyawa udara, dan dia menjadi bagian senyawa cahaya. Apa problem kita? Saya ngomong sebagai government, sebagai pemerintah, sebagai gubernur. Problem kita adalah kunci utama kemenangan dalam peperangan terus dilakukan eksploitasi dan perubahan alih fungsi.
kita sudah kehilangan 3/4 dari benteng pertahanan. Harus lari kemana? Ke teknologi. Ketika kita lari ke teknologi berdasarkan nilai teknokratik, maka di situ harus ada anggaran harus besar. Selain anggaran besar, belum tentu barang yang dibeli ketika dipakai perang bisa jadi. Sehingga saya ingin mengembalikan doktrin ini. Saya bicara di mana-mana, misalnya kalau saya sebagai gubernur Jawa Barat bicara tentang Siliwangi, tentang Pajajaran Sunda. Sesungguhnya apa? Saya ingin mengembalikan fungsi alam, saya ingin mengembalikan fungsi lingkungan, saya ingin mengembalikan fungsi doktrin dari tentang sistem pertahanan rakyat dan seluruh substansinya itu. Kenapa? Karena itu dalam pandangan saya sebagai calon taruna AKB yang tidak lulus, sebagai calon bintara yang tidak lulus, saya kan tidak lulus. Tahun 90 saya daftar akademi militer. Berat badan saya 47 kg. Jangankan ikut pantokir, di kilo aja suruh pulang, kami kekurusan. Habis itu saya daftar bintara, nggak lulus juga. Alhamdulillah teman saya yang lulus hari ini dan kami. Kebayang kalau saya lulus ADM, Kapten Deddy Mulyadi. Sekarang saya jadi bukan karena Kapten Deddy Mulyadi, tapi karena sudah merana. Tapi karena saya orang sipil, tidak seperti energi sipil, maka saya naik pada tingkatan yang kedua, karena juga merajanya. Nah, doktrin itu penting. Jadi kalau saya selalu bercerita tentang sumber air yang bersih, sumber udara yang bersih, gunung-gunung yang kokoh. Kalau dalam bahasa Pak Presiden, ini yang disebut dengan sumber daya energi yang baru dan terbarukan. Sumber daya energi yang kita dimiliki itu ternyata dalam pandangan saya itu memiliki fungsi pertahanan. Makanya saya ngotot, gunung itu nggak boleh dong, hutan itu nggak boleh. Gimana latihan Kopassus kalau kita habis? Gimana latihan Kopassus kalau kemudian si Sulaiman selesai? Gimana Kopassus bisa menjadi kekuatan yang utama kalau kemudian seluruh sendi-sendi hutannya rusak? Dan kita bisa membuktikan kasus Cisarua Lembang itu membuktikan jangankan nanti sekarang kita sudah rontok, belum pernah. Kemana kita berlari? Nah, maka di sini perlu yang disebut dengan doktrin ideologi. Karena doktrin ideologi, maka kita menurut ke belakang sejarah kebangsaan Indonesia itu apa? Nusantara. Nusantara kekuatan di mana? Tersebar dalam energi-energi yang berbeda. Orang Kalimantan punya energi lokal wisdom Kalimantan. Orang Jawa Barat punya energi lokal wisdom Jawa Barat. Orang Bali punya energi. Orang Jawa punya energi. Orang Palembang punya energi. Maka ada Sriwijaya, ada Brawijaya, ada Diponegoro, ada Pajajaran. Semuanya memiliki energi. Nah ini energi Nusantara. Karena ini energi Nusantara problem dulu apa? Kemerdekaan. Problemnya adalah energinya berjalan sendiri-sendiri. Setelah kemerdekaan energinya disatukan. Tetapi ketika energi disatukan, wilayah teritori yang berbasis lokal wisdom itu yang dalam bahasa Sunda ciri sabumi carasa desa Jawa Datu Kumbirna sacarana lain tepat sejenis itu yang namanya Diponegoro, Siliwangi, Brawijaya dan terus tersebar itu sebenarnya energi. Bagaimana ini agar dia menjadi sebuah union, sebuah negara yang satu daerahnya memiliki kekuatan energi yang besar, baik dalam energi normal yang disebut dengan ketahanan energi, yaitu ketersediaan pangan, ketersediaan listrik, ketersediaan air, ketersediaan gas. Ini empat-empatnya ada dalam pendekatan kebudayaan, ada dalam lingkungan kita, dan kita ini kaya. Problem kita apa? Problem kita ini adalah seringnya muncul para politisi, birokrat,
membawa misi bisnis dalam kebijakan-kebijakan negara. Itu problem. Sehingga menjadi apa? Ketahanan energi yang dimiliki itu runtuh oleh apa? Proyek-proyek. Saya nggak usah nyebutin, hari ini ribut gas itu juga kan dulu salah. Saya ketika jadi bupati dulu di Purwakarta, saya memberikan surat penolakan LPG masuk desa. Orang jadi mulai itu enggak, aku bisa melihat masa depan. Apa? Saya katakan kalau di desa masuk LPG 3 kg, maka tradisi mencari kayu bakar anak-anak pedesaan akan hilang dan anak-anak desa tidak punya kerjaan. Maka dia akan melakukan dua hal pada suatu saat. Satu, dia akan main motor, dua, main HP. Motor perlu duit, baru bahan bakar, dan kemudian pada akhirnya menjadi beban orang tuanya. HP nanti perlu duit dan perlu juga kuota dan HP baru. Maka akan ada generasi rumah, saya katakan ke depan, anak-anak desa tidak bisa berjalan, anak-anak desa tidak bisa berlari, anak-anak desa emosinya tinggi, anak-anak desa otak kiri otak kanannya tidak seimbang. Dan ini dalam 20 tahun ke depannya Indonesia akan menjadi dominasi dan menjadi subordinasi dan sebuah kepentingan global negara. Ini tidak masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Doktrin ini tidak masuk. Dari mulai SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, gak ada doktrin ini. Yang kan doktrin ini tidak teknik Polri, Pak. Sekolahnya yang mengarah pada kebangsaan tidak teknik Polri. Untuk itu apa? Kalau negara kuat, ingin kuat, maka doktrin pertahanan dimulai dari doktrin ideologi berbasis lingkungan yang melahirkan kebesaran raja-raja Nusantara, kemudian masuk ke abad 20, kemudian lahirlah pemimpin-pemimpin yang membawa nilai-nilai ideologis baru dan kemudian terjadi membuat organisasi, membuat partai. Tetapi saya ingin mengembalikan nilai itu tidak boleh lagi impor, tapi nilai itu harus lahir dari lokal wisdom pada sebuah teritorial, sehingga pilihan demokrasi dalam lokal wisdom Indonesia tidak bisa menjadi sama. Bisa jadi tiap daerah berbeda dengan demokrasinya. Kalau ini jadi Indonesia, karena kalau ini saya mengatakan aspek mendasar yang harus menjadi bahan pemikiran kita. Kenapa? Kita jujur, saya ini gubernur, jarang masuk kantor, tiap hari keliling. Hari ini saya sudah menyelesaikan 5 masalah penting sejak pagi jam 5. Sederhana kasus pembunuhan, kemudian pelanggaran liar, perdagangan, saya selesaikan. Apa? Kita jujur. Benarkah bangsa Indonesia hari ini memiliki nilai nasionalisme yang sangat tinggi? Oke, jangan rakyat. Benarkah para abdi negara kita ini memiliki nilai nasionalisme yang sangat tinggi? Saya mengatakan tidak. Kenapa? Pikiran politisi seperti saya bisa jadi pikirannya adalah akan menghalalkan apapun yang penting bisa terpenuhi, berfungsi, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sebagian orang, membuat kebijakan populis dengan mengasangkan nilai-nilai identitas dalam hati. Belum tentu. Hanya ingin membangun citra tanpa berani berhadapan, tanpa berani berkelahi, tanpa berani berbeda dengan para netizen kalau di media sosial. Belum semua orang sama. Kalau seperti itu, maka identitas kepemimpinannya bergeser dari nasionalisme menjadi kepemimpinan aksesoris nasional. Betapa? Yang itu di kalangan para pegawai apa yang dibicarakan mereka? Tunjangan kinerja tidak boleh kurang karena efisiensi. Di kalangan para anggota DPR apa yang dibicarakan? Kopi. Jarang sekali ngomong kita ini kemana bangsa, mau kemana arahnya yang jauh, apa yang mesti kita lakukan, tindakan apa? Ini ngomong. Dalam teori para modern, kalau
kalau sendi kepemimpinan sudah rontok, sendi kebangsaan sudah rontok, taraf kepemimpinan lebih memilih aspek-aspek yang bersifat pragmatisme demi keamanan karirnya, lebih baik memilih pragmatisme demi populisnya, maka sangat mudah bahasa itu untuk dirontokkan. Di mana kita belajar value? Bagaimana sebuah negara yang kaya, alutsista emak, anggaran pertahanan emak, kok presidennya bisa diambil dalam masa tua? Dan nyaris tanpa perlawanan, kehilangan seorang presiden seperti kehilangan tikus di got tidak menjadi problem bagi bangsa. Berarti ada problem tentang kepemimpinannya, ada problem tentang keadaan ideologinya, ada problem tentang kesejahteraan rakyatnya, ada problem tentang kepemimpinannya. Saya geser. Ini dokter. Yang kedua, sebuah negara, sebuah daerah yang mempertahankan basis ideologis yang mengikatkan dirinya dengan masa lalu bangsa kita, itu akan melahirkan heroisme. Yang kedua, sebuah bangsa yang mampu mengikatkan masa lalu dengan masa depannya, dengan hierarkis kepemimpinan yang teratur, sehingga doktrin masa lalunya menjadi doktrin masa kini dan menjadi doktrin masa depan. Sebuah bangsa yang mengikatkan seluruh kebijakan negaranya dengan seluruh kepentingan rakyatnya tanpa mengkhianati lingkungannya, dengan melahirkan platform kepemimpinan yang memiliki nilai-nilai keadilan di tengah-tengah hiruk-pikuk tekanan psikologi, tekanan fiskal yang dalam pandangan orang bangsa itu akan menjadi bangsa lain, yang dalam pandangan hitungan militer bangsa itu hanya cukup dirobohkan dalam satu malam, yang dalam perhitungan teknokrati maka seluruh alutsistanya akan bisa diredam dengan mudah. Ternyata tidak. Siapa bangsa itu? Iran. Saya tahu antara Bapak suka pakai pistol, saya tahu Bapak bisa pakai senjata. Bapak kan beda memperlakukan senjata yang diurus dalam setiap waktu, menjadi teman dalam hidupnya, menjadi istri dalam setiap hari, dan senjata yang Bapak pinjam dari orang lain. Apa? Sinkronisasi teknokratis dan kebijakan politiknya, pengelolaan anggaran yang benar dalam sebuah negara, dalam sebuah daerah otonom, provinsi dan kabupaten, itu akan mempengaruhi sistem pertahanan. Pendidikan yang memadai, yang berbasis sains sejak SD SMP akan melahirkan orang-orang yang brilian yang bisa membangun sistem pertahanan yang baik. Jadi pertahanan lahir dari mana? Pertahanan lahir dari kesadaran ideologis setiap individu, kesadaran kolektif setiap individu, kesadaran bernegara, pemerintahan yang bersih, orientasi pemerintahan yang memiliki visi yang kuat terhadap jangka panjang negara, baik 45 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Itu menjadi rangkaian cerita dan itu harus masuk dalam wilayah konstitusi kita. Saya jujur, saya katakan, apa problem bangsa ini? Orang lain membuat konstitusi bisa 100 tahun lebih diganti, membuat undang-undang bisa 200 tahun bisa diganti. Kita apalagi undang-undang politik 5 tahun diganti. Bayangin gimana kemapanan sebuah daerah, sebuah negara kalau terus terjadi bongkar muat sebuah kelembagaan, sebuah. Ini penting. Karena apa? Karena seluruh keseluruhan itu apa yang nanti yang beban yang paling berat ini? Barisan terakhir. Ujungnya apa? Perang. Perang ujungnya apa? Pertahanan. Pertahanan ujungnya apa? Pasti ngomong kita alutsista dan jumlah tentara. Menurut saya itu hanya bagian kecil. Karena peperangan itu saya belajar hari ini, peperangan itu akan lahir sebuah heroisme yang kuat manakala rakyat, pemimpin dan negaranya satu kesatuan nafas, maju bersama, mati bersama. Sehingga apa kebijakan
yang harus diambil ke depan, disparitas. Apa problem Indonesia? Disparitas. Disparitas apa? Perbedaan penghasilan sangat mencolok pada jenjang tingkatan pertama. Perbedaan penghasilan sangat mencolok pada jenjang tingkatan jabatan. Itu disparitas itu akan melahirkan apa? Manusia yang tidak memiliki jiwa yang sama. Kenapa? Kamu yang senang, saya yang sakit. Kamu enak, saya susah. Kamu itu, saya susah. Bagaimana membangun sebuah sistem daerah, wilayah agar terjadi orang merasa tidak boleh terjadi disparitas yang terlalu tinggi antara satu jenjang dan yang lain, satu daerah, satu golongan yang lain, tingkat kesepakatan satu dan yang lain. Kenapa? Agar orang merasa saya di sini tetap nyaman. Kenapa? Saya dengan yang di sana, yang di kota dengan yang di dan satu sama, yang di daerah paling ujung jauh dengan yang di pusat kota itu sama. Apa yang menjadi problem kita adalah pada beban pekerjaan yang paling berat yang ada di ujung kampung, di ujung perbatasan, dialah yang paling rendah kesejahteraan, yang paling menderita, yang ada di pusat kota dekat dengan kekuasaan, dialah yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Gelombang orang semuanya ingin menuju pusat dan meninggalkan daerah. Padahal Indonesia kekuatannya bukan hanya di pusat, di seluruh daerah. Nah, untuk itu saya melihat iklim kepemimpinan yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan ideologis yang meletakkan diri pada sendi lingkungan. Yang saya sampaikan tadi, kepemimpinan kebudayaan. Yang kedua, kepemimpinan historis yang dia paham terhadap sejarahnya dan doktrin yang harus kuat. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan filosofis, dia mengerti bagaimana memajukan seluruh nilai-nilai historikal, nilai-nilai lingkungan untuk menilai masa depan. Dan pada akhirnya kepemimpinan teknokratis, di mana dia harus bisa membaca bahwa teknologi adalah sebuah jawaban untuk kepentingan masa depan. Tapi teknologi tanpa ideologi, teknologi tanpa histori, teknologi tanpa filosofi, maka dia akan menjadi barang pajangan yang mahal harganya, yang dipamerkan pada peristiwa-peristiwa seremonial. Tapi dia menjadi tidak bernyawa dan tidak bermakna ketika dibutuhkan. Dan bangsa kita hari ini masuk pada wilayah aksesoris. Ingin kelihatan glowing, ingin kelihatan tampilan HP-nya bagus, ingin kelihatan bagus bajunya, tanpa melihat makna dari bajunya. Sehingga salah pakai baju. Misalnya di birokrasi, bagaimana salah pakai baju? Tinggalnya di Karawang, suhu udaranya 36 derajat. Gubernurnya berkunjung pakai jas. Baju itu bukan lagi bermakna tapi menyiksa. Kenapa? Tidak layak untuk dipakai karena tidak cocok. Kita harus. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana seluruh artikulasi kepemimpinan ini agar menjadi komunikasi? Komunikasi itu aspek dialektika agar apa yang kita ucapkan dimengerti oleh orang yang mendengar. Apa problem kita? Problem kita itu adalah komunikasi berjarak. Komunikasi berjarak itu seringkali terjadi apa? Pikiran kita tidak sama dengan pikiran kalian yang menjadi bagian dari komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita ingin tampil berbeda, dianggap pinter, sehingga seringkali dalam berkomunikasi kita mengambil kutipan-kutipan bahasa yang rakyat di sana tidak mengerti. Istilah-istilah yang ada di akademis tidak mengerti. Kemudian yang ketiga adalah seringkali juga kita memposisikan diri lebih tinggi dibanding mereka. Kalau komunikasi pemimpin ingin baik, maka kita harus sama dengan mereka sekarang. Saya ingin mengutip sebuah cerita. Pemerintah kolonial dulu mengajak warga di Jawa Tengah untuk menanam untuk buat pabrik indah. Tapi rakyat di sana menolak karena harus ada perubahan yang silat. Apa yang dilakukan oleh kolonial? Dia mengutus seorang antropolog bernama Andani untuk mempelajari apa yang menjadi tradisi orang sana.
Kemudian dijelaskan bahwa tepung yang disakralkan oleh orang Jawa Tengah adalah tepung ireng. Tepung. Kemudian ketika menanam dibuat kenduri, ketika bikin pabrik dibuat kenduri, ketika mulai produksi dibuat kenduri. Sesajian-sesajian yang menjadi kesukaan masyarakat di sana digunakan oleh kolonial yang pada akhirnya orang Jawa Tengah pada waktu itu bersama-sama membangun pabrik gula dan menanam gula. Apa pesan? Tidak mungkin sebuah keputusan diambil tanpa mempertimbangkan emosi orang yang diputuskan. Kalau diambil berdasarkan emosi orang yang diputuskannya, maka keputusan kita menjadi bagian ideologi bagi masyarakat, dan itu memungkas. Tetapi ketika kita memaksakan yang bukan emosinya, maka tidak akan pernah bertahan. Inilah amal kita, dan di era sekarang adalah era yang sangat mudah. Era yang sangat mudah apa? Proses komunikasi hari ini tidak mesti dibuat oleh negara, tidak mesti dibuat oleh pemerintah, tidak mesti dibuat menggunakan budget. Asal apa dialektika yang kita lakukan betul-betul lahir dari keikhlasan, kemudian memiliki manfaat bagi kepentingan publik ini dan ke depan, maka hari ini adalah hari yang sangat murah dalam dunia komunikasi. Kenapa? Karena rakyat hari ini sudah berubah menjadi vlogger, youtuber, tiktoker yang mereka secara alamiah akan menceritakan seluruh kebijakan-kebijakan itu kepada yang lain apabila dinilai oleh mereka bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saya berikan contoh teknokratik. Pada saat saya sebelum menjadi gubernur, anggaran komunikasi Pemprov Jabar 50 miliar. Saya katakan ini gede-gedean. Kemudian saya ubah hanya menjadi 3 miliar dan tidak mungkin saya hapus. Dan kita sampaikan saja apa yang menjadi rencana kita, pikiran kita, gagasan kita dalam posting-posting media sosial yang saya lakukan saja. Apa yang terjadi? Hari ini publik sudah menjadi bagian atau agen dari Pemprov Jabar untuk menceritakan narasi tentang apa yang di dalam benefitnya apa? Kecepatan menyampaikan informasi. Kecepatan menyampaikan informasi apa? Berdampak pada kesadaran publik. Untuk apa? Membayar di sana tempat lain bayar pajak yang mengalami kesulitan, di Jawa Barat justru orang berbunga. Cara menyampaikannya bagaimana? Cukup jam 6:30 pagi jalan di sawah. Saya bercerita tentang misalnya hari ini saya bercerita bikin perpanjangan kendaraan bermotor pajak tahunan, nggak usah pakai KTP, sudah pakai itu saja. Itu melahirkan gerakan publik dan kesadaran kolektif. Pada akhirnya saya lihat rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat itu rakyat yang memiliki sendi-sendi kesadaran tentang ideologis, tentang historis, tentang filosofis, dan tentang teknokratis. Yang harus kita sadarkan adalah 0,1% dari rakyat kita yang memiliki jiwa merusak, mencederai, kemudian juga menghancurkan adanya. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara memberikan kesadaran dan tidak mundur terhadap kebijakan. Karena bagi seorang pemimpin prinsipnya hanya satu, jangan pernah kalau takut diterjang ombak, jangan bikin rumah di tepi pantai. Kalau ingin jadi pemimpin yang rakyatnya ada kemajuan, ada perubahan, ada nilai-nilai kepentingan masa depan, jangan pernah takut tidak populis, jangan pernah takut dibully, jangan pernah takut dicaci maki. Kenapa? Karena kesadaran sering timbul ketika pembangunan atau kebijakan itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saya pernah jadi bupati yang didemo dalam setiap hari selama 1 tahun full sampai yang meninggal.
Dan ketika yang mendemonya meninggal, saya dituduh nyantet yang demo. Sampai anaknya dendam sama saya. Saya full dan saya tetap berdiri pada pemikiran dan gagasan saya. Kenapa? Pemimpin itu harus punya jiwa patriotik, walaupun bukan tentara, harus punya jiwa sabta, marga, dan sumpah prajurit. Ini cara. Tidak ada keberhasilan hanya dengan lagu di sini senang, di sana senang. Keberhasilan akan diraih dengan lagu pada negeri dan majuta genta. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang mendapat kuliah umum dari saya segera menuju lagu judulnya Bintang yang Jatuh. Bintang 1 pasti pengen bintang. Kalau bintang 2 pasti pengen bintang 3. Sudah bintang 3 pasti pengen bintang 4. Jangan coba-coba pengen bintang 7 karena